Bamangko Ustaz nak kemari-mari. Sesudah tu bamangko ditukar hari wirid ko. Jadi wirid ko saja 5 balik hari puaso. Itu sabalunnya kalah dojo orang merakamnya videoan. Gak 2 tahun lah mungkin kajian mau direkam orang serupai ko tu videoan. Anan itu tuh kecil orang kini viralnya. Ya kan? Jadi kaum muslimin orang Minang nan beragama Islam nan hidup merantau di negara lain nama nanamu mendengar kaji itu nya setelah nya tu nampak di nya foto Ristawardi jo suaranya rupanya orang-orang awak nan tinggal di lain tempat lain tu indak puehnya menonton itu saya inginnya datang orang gaib ko ke sinan. Ya kan? Kata ambo kalau nyo kode dia pe kalau assalamualaikum. Itulah dia jawab dah waalaikumsalam. Itu nyo WA balik. Bisa ndak Buya datang ke Batam ke Kalimantan untuk mengaji jo orang awak namanya IKM, Ikatan Keluarga Minang. Jawab ambo yang pertama, ambo lah 70 tahun 3 bulan. Ndak boleh dia anak ambo naik terapel lagi. Kalau panitia basadio menjapui anta ambo ke Padang, ambo isi acara wa barakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Puji yang setinggi-tingginya, syukur yang sedalam-dalamnya kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengendalikan seluruh alam semesta dan selalu teratur menurut edarannya, sehingga makhluk yang diciptakannya di dalam alam semesta itu juga berputar seperti berputarnya seluruh ciptaannya. Dan suatu saat semua itu akan berhenti di bawah kuasanya. Salah satu dari makhluk yang diciptakan Allah itu yang paling baik adalah kita manusia ini. Laqad khalaqnal insan, sungguh dijadikan
kejadian manusia itu adalah kejadian yang paling baik. Di dalam surat At-Tin disebut oleh Allah fi ahsani taqwim. Taqwim itu dalam bahasa Arab disebut masdar. Akar katanya qawwama yuqawwamu taqwim. Lahir batin, lahiriah dan batiniah manusia itulah yang sebaik-baik kejadian. Dan fasilitas untuk kita dibedakan oleh Allah dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka pantas Allah itu kita puji setinggi-tingginya dan kita syukuri nikmatnya sedalam-dalamnya. Setelah itu kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana di bulan ini beliau dilahirkan. Para jemaah yang terhormat, walaupun sudah terbiasa oleh umat Islam di negeri kita ini, setiap bulan Rabiul Awal orang memperingati hari kelahiran Nabi. Dan Nabi tidak pernah menyuruh ini. Karena memperingati sesuatu, kita tidak bertambah muda, tapi bertambah tua. Ada lagi kebiasaan orang kita yang tidak diajarkan agama, memperingati hari kelahiran, memperingati hari pernikahan. 25 tahun ulang tahun perak, 50 tahun sudah nikah, hidup keduanya baru walaupun lah tengkak, itu ulang tahun nameh. Apakah kita dengan berulang tahun itu bertambah tago atau bertambah uzur? Jadi sampai sekarang tidak ditemukan suatu hadis memperingati hari ulang tahun ini. Tapi kalau disuruh mengingat mati, itu sahih hadis. Disuruh oleh Allah mengingat mati. Ada hadisnya, ada. Aksiru zikra hadhimil ladati yakmil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Itu disuruh banyak-banyak. Aksiru zikra, perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Hilang selama-lamanya kelezatan hidup tu lah kalau orang mati. Ada enggak di sana ibu sekali 5 tahun pulangnya balik sudah mati? Dah ada kan? Ada. Maka tidak ada kelezatan hidup itu lagi setelah orang mati. Ini yang disuruh oleh Allah, mengingat banyak-banyak. Akthiru, perbanyaklah olehmu zikra, mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup itu. Jadi kalau orang memperingati maulid Nabi, awak manga bukan maulidnya yang kita peringati. Apanya? Membaca sejarahnya. Sejarah kalau kita lupakan dan tidak bisa kita baca, bagaimana kita membandingkan apa yang terjadi sekarang dengan yang terjadi dahulu? Dan sejarah Nabi itu tidak Nabi Muhammad saja yang akan kita baca. Kita baca semua sejarah Nabi itu. Jangan lalu je bu. Lama pun tak kena ibu lalu je ni. Atu bertanya ibu, bagaimana kau Ustaz tak kemari-mari? Sesudah tu, bagaimana kau ditukar hari wirid kau? Jadi wirid kau saja 5 balik hari puasa.
Itu sabalunnya kalah dojo orang merakamnya videoan. Gak 2 tahun lah mungkin kajian boku direkam orang serupai koa terus videoan. Anan itu tuh kecil orang kini viralnya. Ya kan? Jadi kaum muslimin orang Minang nan beragama Islam nan itu merantau di negara lain nama mendengar kaji itu nya setelah P-nya tu nampak di nya foto Ristawardi jo suaranya. Rupanya orang-orang awak nan tinggal di lain tempat lain tu indak puehnya menonton itu saya. Inginnya datang orang gaib ko kesinan. Ya kan? Kata ambo kalau nyo kode dia pe kalau assalamualaikum. Itulah dijawab dah waalaikumsalam. Itu nyo WA balik. Bisa ndak Buya datang ke Batam ke Kalimantan untuk mengaji jauh orang awak namanya IKM, Ikatan Keluarga Minang. Jawab ambo yang pertama, ambo lah 70 tahun 3 bulan. Ndak boleh dia anak ambo naik terapel lagi. Kalau panitia basadio menjapui anta ambo ke Padang, ambo isi acara. Ternyata 98% orang amus betul. Asal datang orang gaib kok ke tempatnya tinggal. Itulah jadi banyak ambo melayani wirid keluar tu. Semasuk Karajo ambo ndak ada PSPJ ke Kalimantan. Allah pensiun. Ke Kalimantan tu joto je nyebut ustaz. Ndak. Jo pesawat dari Padang ke Jakarta, dari Jakarta ke Balikpapan. Apa rasio pesawat tu ndak jalan dan bawanya tiket senalah tiba. Tak tentu dan buat. Nah ya. Lawaral maunya mau nak kemari. Kemudian para jemaah ada anak kita Ustadz Iskandar. Beliau lah nanti malam hari Sabtu nang kedua tu wirid kemari lagi. Karena nyo masih kerajo keluar ya kayak kan tempo. Hanya maisi di Sabtu kedua tu lagi. Ambo diminta de Pak Haji Zam, ya kan? Hari Selasa pertama ko tiup bulan kalau ambo alunyo mati lagi. Kalau alun mati jo boleh datang jo lah hari Selasa 6 pertama ko sekali sebulan Allah datang begini bu lalu jo. Jalan lo ya nak. Awak mengaji kau kan lagi isanya. Jadi memperingati membaca sejarah Nabi itu tidak memperingati hari lainnya doh. Itu disebut sirrah nabawiyah. Ya kan? Tidak disuruh Nabi Muhammad saja, seluruh Nabi. Kita mulai dari Nabi Adam. Nabi Adam ada ndak mamak rumahnya? Atau orang sumandonya? Ndak ada. Karena Nabi Adam itu diciptakan dari tanah pertama. Jadi ndak ada bakonya, ndak ada ayahnya, ndak ada maknya. Itulah mungkin orang yang tidak pernah durhaka kepada ibunya. Karena ibunya nggak ada, ya kan? Kemudian yang kedua, para jemaah, karena manusia ini dikasih nafsu oleh Allah, nafsu itu keinginan, ya kan? Keinginan yang wajar jadi ibadat. Kalau awak ingin karena hati ke laki-laki ibu-ibu ingin bersuami jonyo, itu misalnya dijalankan pernikahan itu jadi ibadah. Tapi kalau kita ingin melalui yang tidak wajar, zina, lesbian, itu menjadi dosa besar. Jadi keinginan yang disalurkan menurut Allah jadi ibadah. Ya kan? Jadi orang menikah itu ibadah. Tu mengkuado laki-laki ko tak sadang sekali senyo. Bagu ampe kali na menikah ampe biniang supaya nak banyak ibadah awak.
Bapak-bapak. Jadi menikah itu ibadah. Nah, jadi keinginan yang disalurkan secara halal termasuk nikah itu ibadah. Malah kata Nabi, an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnah ambo. Faman ragiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang membenci sunnah saya, tidak mau menikah, falaisa minni, dia tidak dari golongan aku. Tapi kalau orang lah pernah menikah, tidak mau nikah sudah tu, tidak ada, nyala nikah dulu. Termasuk orang kematian bini, orang kematian bini kan tidak bini lah tu, tidak bini nya tidak ada, nyala dulu. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi karena Nabi Adam itu bernafsu, dia ingin punya pasangan. Karena sebelumnya sudah dipancing oleh Allah dengan burung. Iya kan? Jadi nampak dia burung bakutu-kutuan berdua di atas kayu. Iya kan? Nah, burung tu sama aja jawab tanya. Nanjantan mencari kutu nombetino mencari kutu nanjantan. Hanya caliak di Nabi Adam. Dalam sianya ku ngiceknya seorang sama. Kalau saya berdua pula seperti burung itu, alangkah bahagianya hidup ini. Itulah yang keinginan. Iya kan? Allah maha tahu. Adik cabut ialah tulang rusuk Nabi Adam nang kida tu. Kemudian diciptakan untuk pasangannya itu, disebutlah di dalam Al-Quran, min nafsi wahidah. Jadi dari diri yang satu itu dibagi, dicabut tulang rusuknya. Maka Nabi Adam melihat setelah dia memicingkan mata, sebelah kirinya sudah duduk seorang perempuan yang diberi nama Hawa. Akalah berduanya. Apa dua lah kode-kodeannya. Cek. Ya kan? Ibu bapak. Ya. Tapi lain mulia Allah belum. Karena kamu belum dinikahkan. Ini ibu-ibu bapak-bapak yang terkenal. Nah, jadi Siti Hawa tidak pakai dunsana, Nabi Adam tidak pakai dunsana. Siti Hawa tidak ada bako, Nabi Adam tidak ada bako, dan tidak ada kaum muslimin punya anak pisang. Tidak ada kutikonya menikah tu di Balian ke Sarawak baju gitu, bakonya tidak ada. Bako tidak ada. Itulah Nabi Adam alaihis salam. Ya kan? Ketika dia sudah punya keturunan, ya, berapa anak beliau? 41 orang. Setiap istrinya itu melahirkan kembar. Kembarnya beda, satu laki-laki, satu perempuan. Itu kehendak Allah. Kemudian ketika anak beliau kolah gadi untuk menikahan, Nabi Adam tidak ada beretong-retong mana tu. Sebab itu, nyo anaknya saya berdua-duanya mengecek-ngecek. Iya kan? Kaum muslimin, Allah banyak manusia aku bertambah-tambah acara lah. Nambah japui laki-laki kau bagai. Japui je piti, nampak pakai uang hilang bagai. Semasa Nabi Adam tak ada tu. Kemudian kaum muslimin, Allah memperlihatkan walaupun Nabi Adam itu nabi dan rasul, tapi tidak semua anaknya jadi orang patuh. Ada yang jadi anak engkar. Itulah Qabil. Bukan sekadar engkar, tapi jadi pembunuh. Membunuhnya. Nanya bunuh itu tidak orang lain, adiknya. Namanya Habil. Apakah Nabi Adam tidak memberikan pelajaran kepada anaknya? Tentu saja bapak-bapak, ibu-ibu, tidak mungkin. Seorang nabi, umatnya hanya istri dan anak-anaknya. Tapi anaknya itu yang tidak dapat hidayah.
Tapi satu yang berkesan Nabi Adam ini, ketika diturunkan dari surga, deklah melanggar perintah Allah, diturunkan beliau ndak sama tampeknya doh. Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa di Jeddah. Bacari-carian lah orang ko 100 tahun. Kita nan salut 100 tahun bini ndak bertamu, ndak berbininya. Adam nang kini ada je bini je. Oh ndak ada pada sini lain. Kecembo kok ada tadi. Ini kan mengagumkan. Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, terakhir Nabi Adam tu nampak tu dibaca sejarahnya. Allah memberitakan dalam Quran kepada kita, fa'azallahuma syaitan. Maka keduanya Adam dan Hawa itu digelincirkan oleh syaitan dari jalan Allah, sehingga beliau melakukan larangan Allah dan dilarang Allah tu menyelakukan dan Nabi Adam, sehingga Allah murka, tidak boleh beliau tinggal di surga lagi. Fa'azallahuma syaitan. Kemudian ketika beliau sudah bertemu dengan istrinya di tempat orang wukuf itu ketika haji, itu namanya Arafah. Dan di Arafah itu ada sebuah gundukan, kalau dikecek bukinya tidak tinggi, iya kan? Disebutlah bukit itu Jabal Rahmah. Asinan beliau bertemu kembali dengan istrinya. Kedua-duanya berdoa. Dalam doanya dia tidak menyalahkan syaitan, yang disalahkan dirinya. Jadi kok basuolo dia awak tak tumbukkanlah kenapa tak sorong bajak ke batu. Ya kan? Ada problem yang kita hadapi. Jangan cepat kita menyalahkan orang, tapi koreksilah diri kita. Menyesatkan beliau dari jalan Allah tu setan. Tapi ketika mendoa Nabi Adam jo bininya ndak menyalahkan setan, nanya salahan dirinya. Coba kita simak doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami berdua sudah menganiaya diri kami, ya Allah. Sekiranya Engkau tidak belas kasihan kepada kami dan tidak mengampunkan kami, jadilah kami berdua ini orang yang merugi, ya Allah. Maka tobat Nabi Adam ini diterima oleh Allah. Sudah tu ndak adonya membuat-buat dosa lagi. Ada Nabi Adam tu terangah 900 tahunnya hidupnya tukang baking jodi online. Lero. Tukang baking narkoba. Ndak ada apanya sekali itu sih kesalahannya. Tobat ndak nyoboy lain. Maka Nabi Adam itu nanti masuk surga kembali. Sejarah ini kita baca supaya apa jo indu awak nampartamu tu orang serugo membuat kesalahannya, tobat diterima Allah, nantinya masuk surga. Ini yang akan kita ikuti. Awak gua biar ustaz biar buya ndak do nentak berdosa ke tu. Coba jangan lupa tobat. Isi dengan amal saleh. Jangan dibikin dosa yang sama lagi. Nabi Adam tu nanti berbalik ke surga ni. Mudah-mudahan awak itu pula. Amin. Sudah Nabi Adam. Indah dibaca na sadonya dah. Surah tu Nabi Idris ni. Nabi Idris ini bapak-bapak di samping dia jadi nabi, dia pendesain pakaian yang pantas dipakai.
Pakaian yang pantas dipakai menurut Islam apa? Pakaian yang menutup aurat. Jadi kalau ada jilbab perempuan ndak menutup dada, itu ndak pakaian namanya. Kan ada jilbab orang dibungkuinya kepalanya kuah, tu nyok kacui are-are ujung jilbab tu diliye. Anyo baju kaus tu besar lepis. Nampak auratnya tu dari luar bantuannya. Itu bukan pakaian muslim. Ya kan? Bukan pakaian muslim. Jadi pakaian yang dibuat Nabi Idris itu pakaian menutup aurat. Kemudian beliau sebagai tukang jahit, orang kini memperindah namanya tailor. Kecil orang Tiaman, sajaleh-jaleh tukang jahit. Tiba di Jakarta lah tailor jenye. Jadi tailor itu tukang jahit itu kan itu jatuhnya. Kemudian Nabi Idris itu menjahit pakaian tepat waktu, tepat janji. Kebanyakan, ambo tak menuduh sadonya doa. Takut dek banyak kain nang kanyo jahit. Banyak tukang jahit kon nan tak tapik janjinya. Ndak nyetiru Nabi Idris. Dia tanda dasar kain ke sinan. Sebab kalau orang serupa ambo ko bu, badan ndak bisa na kain baju siap dah. Di Bali. Sebab itu ukuran parui jo dado tu berbeda. Kemudian kalau di Bali 3L, 3XL atau turun baunya. Kalau di Bali 2XL apa rui sempit. Jadi terpaksa diukur ketukan jahit. Iya kan? Diantang kain ke sana. Bila sudah bapak 10 hari lah. Banyak kain. 10 hari pas awak ke sana. Ceknya kain ko diambuantang ke tukang gosok sore petang. Ambo caliat tadi kadanya batutui nyo pulang kampung ke menakannya beralek. Anang kain ko alu nyo guntiang ke dek gelera ko. Alu nyo guntiang era. Anu kecil dan tang ke tukang gosok. Ambo itu kebanyakan janji tukang jahit. Tapi nak ko ada tukang jahit jangan tersinggung kalau tidak sadonya. Tapi banyak nan situ. Nabi Idris nak. Malah Nabi Idris ketika menjahit pakaian itu, satu jarum ke atas, satu ke bawah, satu ke atas, satu ke bawah, itu diiringi dengan zikir. Subhanallah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga malaikat maut kagum jadinya. Siapa kagum? Malaikat maut. Kata malaikat maut ke Allah, ya Allah, boleh tak saya berkunjung kepada hamba-Mu yang bernama Idris itu? Saya salut, begitu sibuknya dia bekerja menjahit pakaian, setiap penjahitnya turun naik namo engkau nanya bacoc. Ikolah nasi nanya lantaan, keciknya sudah makan, kok keparang-parang lah orang lain. Di mana pelajaran dapat orang? Mungkin orang kuat lomba pengalaman mengenai parang. Ambo ndak juga pengalaman mengenai parang kalau. Tapi lah barakah mo tahun 58, tahun 59 mula masuk SD. Parang saudara namanya. Bantu idui singgang idui awak. Dia teh api di bawah. Api nyo kecil nelok lah parang. Sudah makan basandanya kok parang-parang lah orang kecil. Nabi Idris tidak sedang makan, sedang menjahit. Subhanallah, subhanallah. Silakan datanglah engkau ke rumahnya, kata Allah. Tapi jangka matinya belum. Jangan diambil ngoknya insyaAllah. Yo je mereka mau. Berkunjunglah mereka mau kena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saudaraku. Siapa anda ini? Saya ini Israel. Ya kan? Nabi Idris tersenyum. Lah sampai aja lah, Bo. Katanya. Alun. Jadi mengapa kemari?
Ambo ingin berteman dengan engkau. Kalau malaikat taruh zikir ke Allahnya ndak punya nafsu. Jadi ndak ada pengananya kena lain. Kalau kami malaikat kok, kalian manusia kok punya nafsu. Tapi kalian rajin zikir. Saya kagum. Kini mau tanya apa-apa ibu-ibu lain. Kalau apa-apa dapat bakawan je malaikat maut tu apa minta? Walaupun tak apa tarangan lah tawayang di den. Pasti apa minta bapa lambek mati. Awak bakawan lah. Bak tunjuk je jari tengah, bak tiwang je punggung kabau. Ya kan? Membana dan anak dan nang gadang sedang kuliah. Kemudian nang ketek di SMA. Rumah dan alun sudah. Mbana dia nak jangan capek nak dia ambil angok dia nak. Mungkin itu yang kita sampai ya kan. Tapi Nabi Idris apa yang dia minta? Malaikat maut tolong tanyakan kepada Allah, boleh tak saya coba mati itu, supaya saya semakin sadar. Saya mendengar berita selama ini mati itu cabut arwah dari badan itu sama jo maelo alua sonsang. Alua sonsang ditabang ke dalam sama, kemudian sonsang maelonyo sakit. Minta izin malaikat maut ke Allah. Dapat? Ya kan? Lalu lah. Nyuruh lalu Nabi Idris. Kalau Idris nang gini Pak sedang tagak tu nya cabut ini dah. Aku sempat lalu dah nya cabut. Cabut. Mula-mula dirasakan sangat dingin hari dek. Nabi Idris dingin. Tekana dia mau biaya dulu itu. Mbak nak satu melepih dari orang rumah, mbak nak lepih ke masjid raya belum pasut. Kecik biaya kau meninggal tu dingin. Nah, jadi kalau kita lihat para jemaah orang sakratul maut tu, kalaulah dia ansur mau cabui angoknya dek malaikat tu kakinya dingin. Ibu-ibu rasalah kaki lah dingin. Kalau lah dingin tak lama tu dah. Dingin. Ia nyeresek dia ibu. Lah meninggal, lah selesai. Kemudian malaikat maut berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong hidupkan kembali Idris ini. Menciptakan yang belum ada tidak susah bagi Allah, apalagi mengulang kembali yang telah diciptakan, dihidupkan oleh Allah kembali. Lah hidup Nabi Idris itu ditanya oleh ambo lawara angok orang nan ambo cabui, tapi ambo alun mencuba ba'a sakit mati. Nanti kalau lah tiba lo jangko ambo mati lah sudah orang mati sadonya ambo cabui angoknya, ambo lo mencabui angok ambo kecil Allah leh. Apa rasanya sakitnya sebentar kau, ambo cali engkau bitu tadi aja. Kalau dikubak kambiang hidup seratu iku hendak didabir. Kambiang tagak tu dikubak sekulitnya. Hendak didabir dulu dah. Lah biar sakit dari itu aja. Coba bayangkan itu. Itu Nabi, apalagi kita. Makanya jangan berulang tahun. Banyaklah mengingat mati. Ulang tahun awak tambah rokok dia ndak tambah takut. Ambo ke ulang tahun 70 gini Pak. Dulu 10 tahun yang lalu ulang tahun 60 ada caliak foto tu pasti gaya gini. Iya kan? Aku nanya. Kaum muslimin atau Nabi Idris.
Jadi itu namanya sirah nabawiyah. Jadi tidak sejarah Nabi Muhammad kita baca dong. Dibasuh sejarah Nabi sadonya. Ibu-ibu dan bapak-bapak sudah tahu Nabi alaih. Adam, Idris, Nuh. Adik Syahril nyetuka untuk Ben Noah. Ya, tak jadi ala baca. Nabi Nuh inilah yang umurnya sangat panjang. Aloi kemahnya mungkin umur Nabi Nuh itu panjang. Ambo walaupun kaum muslimin para jemaah tidak tahu enam pasti ya. Pasti umat nan hidup di zaman beliau itu panjang umurnya. Jadi banyak kesempatan untuk beramal saleh, banyak kesempatan untuk bertobat kalau berdosa. Untuk Nabi umurnya 900 tahun lebih, kalau umatnya umurnya pendek. Kan dek panjang umur umatnya tu. Tapi bapak-bapak, Nabi Nuh tu sangat diuji oleh Allah. Sepanjang tu umurnya, selama itunya berdakwah, iya kan? Orang nanamuh naik kapal ketika ke banjir tu ndak lebih dari 40 pasang. 40 pasang suami istri. Nah, sedangkan umat Nabi Nuh itulah banyak tu. Makanya Nabi Nuh tu memanggil umatnya, ya qaumi. Ya kaumku, berarti lah banyak kalau dibandingkan di zaman Nabi Adam dan Nabi Idris. 40 pasang nanamu naik kapal. Yang menyedihkan lagi, istri beliau tidak mau. Istri beliau itu kafir. Kalaulah sudah Nabi Nuh itu berdakwah ke orang, datang bininya ke sini. Kecil suami mu tadi. Itu percaya ibu, percaya sebab beliau tu rasul. Aja percayanya tu taliakinya lah putus salah itu. Sedang ada enam bininya ndak percaya je nya. Berubah orang banyak tu sebagian kafir balik. Ibu kok dapat laki Nabi, kok ada Nabi ketika ibu ke laki ya. Dapat Nabi laki ibu, kadang tu ibu ndak. Kok ada Nabi zaman kini, ibu gadis dulu, nyo cari laki de orang tua, dapat Nabi, kadang tidak. RT sesuami ibu lah kadang ibu. Nyo kalau punya stempel lo je RT itu. Tak pakai stempel lo suami ini mana ayah anak-anak, suami anak mo. Ayah anak mo kalau jadi RT, anak kabuit duit ram melapor ke nyo. Istri Nabi Nuh, Rasul suaminya, dia tidak bangga. Apa kata Nabi Nuh setelah air naik? Bama kok capek na banjir Nabi Nuh tu, tak sampai 2 hari tu. Dari tungku saya keluar air. Coba bayangkan. Awak kamu tanah di tungku tu kan kariang babu tu. Ada dari sini keluar mata air. Dari langit turun hujan. Ombak naik. Situ Pak. Jadi Allah kok kamazab awak bu. Indah anu gitu. Indah sulit gitu beliau. Itulah nyoba calian di zaman Nabi Nuh. Jadi para kamada orang tu. Ndak ada banjir, ndak ada tsunami, ndak ada ombak nan sagadang itu. Di Jepang kan ada tsunami, tu ndak manga-manga tu. Jadi zaman Nabi Nuh. Ndak manga-manga. Melihat istrinya lah mulai timbul tenggelam. Ikan istri lah kena maunya gua. Dia naiklah ke kapal kuha. Kalau indak ke masuk agama ambo indak malah. Awak lah bertahun-tahun nikah berumah tanggo. Ya kan? Naiklah ke kapal kuha. Lagi cik istrinya kau. Nuan, wang kau kira je kapal guru angkau baiklah. Adanya nak ajak lah naiklah. Tu ada gunung yang kadang panjang aja. Ionyo gagai gunung tu bisa dia gagai. Piti bo dia teh.
Jo puncak-puncak gunung tu karena dek hilang dek air. Tu mengkonyo sabui orang gunung awak ko sama so gunung Marapi Sagadang Taluitir. Den dak cayo tu. Ibu ba? Percaya ibu gunung Merapi pernah Sagadang Taluitir. Nana monyo gunung tu gadang ba. Jadi anan terjadi. Karena banjir besar itu puncak gunung awak ko sakete saya nampak. Mungkin itu. Karena banjir itu mendunia. Bukan di sana saja. Marahnya Allah, tempat suci untuk menyatukan arah menyembah Allah namanya Ka'bah. Ketika banjir Nabi Nuh tu anjing. Apa lah yang saji mubarak kau? Ikon tak satu arah untuk menyatukan kiblat kan? Ya kan? Jadi Allah kalaulah berang tu bapak-bapak para jemaah yang terhormat itu jadi Nabi Nuh itu kaum muslimin berat sekali cobaan kepadanya dari Allah. Anak ndak patuh, istri ndak patuh, umat sakete nan patuh. Tapi streskah beliau? Tidak. Karena apa? Karena dia mengembalikan apa yang terjadi, Masya Allah. Nabi Nuh. Jadi umat-umat di zaman Nabi Nuh tu jangan ditiru dia Pak. Nan naik kapal tu, itu nak bari tiru. Tu orang yang beriman. Akallah susui air, iya kan? Lah turun orang naik kapal tu, indak sadonya lo beriman mekolai lah tambah banyak jenyo. Begitulah umat kau tarui. Sepeninggal nabinya banyak yang kembali kafir. Apalagi orang sekarang. Apalagi yang tidak bertauhid kepada Allah. Jauh dia tersesat dari jalan Allah kita. Ini yang sangat kita takutkan. Kalau kita tersesat jauh dari jalan Allah, umur awak tidak sepanjang umur di zaman Nabi Nuh tu. Ya kan? Nah, saya, ibu-ibu dan bapak-bapak sangat yakin apa ibu nak datang malam kini kuah pasti tahu barai si dompet. Dompet awak maksudnya. Berapa tinggal di dompet lain. Pasti apa ibu tahu. Tapi kita tidak akan pernah tahu bagaimanapun tingginya ilmu kita, berapa sisa usia kita lagi. Iya enggak? Enggak tahu ada. Bisa sejam lagi, bisa setahun lagi. Karena kita tidak tahu sisa usia kita ini, dengan membaca sejarah-sejarah Nabi ini, kita perkokohlah iman dan tauhid kita. Karena semua kita akan kembali ke asalnya, yaitunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul salam masuk, insyaallah kita sambung pagi. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.